terhormat Bapak Kepala SDN Praksamita 1, Bapak Saiful Hafiz, SPD, dan yang saya hormati Dewan Guru SDN Praksamita 1, serta yang saya banggakan Ibu Dewi Mayangsari, SPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang serba modern seperti saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Praksamita 1. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Hafiz, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SD Praksamita 1 yang saya hormati, lebih khusus Ibu Dewi Mayangsari, SPD, yang hari ini melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam selalu kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Mayangsari. Mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan dari pemateri kita kepada Ibu Dewi Mayangsari, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktu dan kesempatannya. Untuk Bapak Kepala Sekolah, saya juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan serta waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Kemudian untuk teman-teman saya, Bapak dan Ibu guru hebat SDN Praksamita 1, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita berbagi ilmu di sini, kita belajar bersama. Bukan saya menggurui, tetapi disinilah kita sama-sama menyatukan pendapat, menyatukan visi serta pemahaman tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi apa saja yang akan kita bahas di dalam materi budaya positif ini, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Bapak dan Ibu guru hebat, meskipun siang tetap semangat. Ada
Adapun tujuan kegiatan pada siang hari ini yang pertama adalah melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan sejawat, terutama pada lembaga saya bertugas, yaitu di SDN Kraksangatan 1. Yang kedua yaitu nantinya diharapkan kita semua, para dewan guru, dapat berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun konsep materi yang akan kita pelajari yaitu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Sebelum kita bahas, kita coba membayangkan apa yang ada di pikiran kita tentang sekolah, tentang murid kita, tentang kelas kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada murid kita? Apakah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita? Ataukah kita masih belum atau jauh dari apa yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Di sana ada sebuah potret foto bagaimana pendidikan di Indonesia berjalan. Foto yang sebelah kanan itu merupakan foto suasana kelas di sebuah sekolah di Ambon pada tahun 1970-an. Bisa kita lihat bagaimana penataan tempat duduknya, bagaimana metode ataupun strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Kemudian foto di sebelah kiri itu ada foto suasana kelas di sebuah sekolah di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2012. Ada sedikit perbedaan, tetapi di tahun ini dengan kurikulum yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kurikulum merdeka. Apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana kita menjadi pendidik? Bagaimana kita memperlakukan siswa kita? Kita akan pelajari pada materi ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan menuntun, jadi bukan menuntun segala apa yang ada di dalam diri anak-anak, kodrat, kemampuan, minat, bakat, kompetensi yang ada pada diri mereka, agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara, seri 1 Pendidikan, halaman 20. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik tugasnya adalah menuntut, bukan menuntut. Mungkin seringkali dari kita selalu menuntut, tapi tidak melulu ya. Tapi saya yakin dalam diri kita ini kebanyakan anak-anak harus ikut kehendak kita. Apa yang kita perintah, mereka harus mengikuti. Tetapi pada kenyataannya, Bapak Pendidikan kita memaparkan bahwa seorang pendidik itu layaknya sebagai petani. Sekolah itu layaknya sebuah sawah, dan anak didik adalah bibit padinya. Setiap bibit memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Tidak bisa kita mengubah padi menjadi jagung. Tidak bisa kita mengubah padi menjadi tembakau. Kita hanya bisa menciptakan suasana sekolah kita yang kondusif, yang menyenangkan, sehingga padi-padi itu tumbuh subur. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu seperti petani. Jadi kita bisa menuntut, kemudian memperbaiki laku mereka dan memperkuat kodrat yang ada di dalamnya. Jadi bukan merubah kodrat mereka. Yang memang awalnya mereka adalah padi, kita tidak bisa mengubah kodrat mereka menjadi jagung. Karena setiap siswa itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin nantinya kita akan dibawa ke pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah kata-kata kalimat yang bisa
memperkuat motivasi kita untuk memberikan kemajuan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada 4 hal yang merupakan kesalahpahaman kita selama ini tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini salah. Guru tidak bisa mengontrol murid. Tetapi ketika murid itu mau dikontrol, mereka mau. Tetapi ketika mereka tidak ingin dikontrol, mereka akan berbuat tindakan di luar keinginan kita. Mengapa seperti ini? Nanti kita akan pelajari di motivasi dan kebutuhan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penghargaan, hadiah, uang itu salah kalau misalnya semua itu bermanfaat dan efektif untuk membuat anak didik kita berubah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritikan, kita memberikan misalnya seperti masukan yang mungkin membuat anak didik kita sakit, ya, jangan berharap mereka akan berubah menjadi karakter yang lebih kuat. Itu salah. Terus yang kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi ya, bahwa orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita lebih tua, kita seperti menjadi ketua. Kita seperti serasa mengatur anak-anak muda di bawah. Jadi ada 4 ilusi ini yang merupakan perubahan, yang merubah diri kita, harus merubah pemikiran kita bahwa 4 hal ini sudah tidak berlaku lagi, atau bahkan memang itu merupakan hanyalah ilusi, ya, pandangan kita yang salah terhadap makna kontrol. Jadi perubahan paradigma belajar itu adalah yang awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita bisa lihat tabel di depan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Kita tidak bisa menyamakan antara si A dengan si B itu melihat dunia itu sama. Kita salah. Setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Siswa kita melakukan suatu perilaku itu pasti ada tujuannya. Mungkin mereka merebut makanan dari temannya itu mungkin karena mereka jahil. Kita akan bahas di sini. Mungkin karena mereka lapar. Jadi tidak melulu perilaku yang salah itu adalah salah, tetapi pasti mereka punya tujuan di dalamnya. Itulah makna dari teori kontrol di sini. Bisa kita lihat bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perbedaan. Bisa kita umpamakan bahwa murid itu adalah manusia yang memiliki kehendak, sedangkan kita adalah menuntun, bukan memaksa kehendak. Apa yang terbaik menurut guru belum tentu baik menurut murid. Jika murid belum dapat menentukan pilihannya sendiri, guru harus bisa mengarahkan beberapa pilihan dan murid diajak memilih mana yang paling sesuai dengan dirinya. Kemudian guru bisa membantu murid dengan mengajaknya menentukan tujuan, sehingga murid bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Guru harus paham betul bahwa murid harus dididik untuk bisa memahami kebutuhan dirinya, sehingga murid bisa memiliki inisiatif untuk berperilaku dan menemukan solusi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Materi yang kedua adalah disiplin positif.
positif itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kontrol seorang guru terhadap siswa. Sekarang saya ingin semua Bapak dan Ibu teman sejawat untuk menggenggam dan mempertahankan kepala tangannya. Coba saya ingin semuanya menggenggamkan tangannya. Saya menjadi B. Saya ingin berusaha membuka kepala tangan Bapak dan Ibu guru. Saya ingin mencoba kepada Bu Ira. Bu Ira bayangkan apa yang ada di kepala tangan Bu Ira itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa Bu Ira ungkapkan dan Bu Ira rahasiakan kepada saya. Apa isi yang ada di kepala tangan Bu Ira? Sudah ya? Sekarang saya ingin Bu Ira buka kepala tangan itu dan saya akan tukar dengan uang 1 miliar. Tidak mau. Apakah Bu Ira mau? Tidak mau. Wah, begitu berharganya apa yang ada di dalam kepala tangan Bu Ira. Sampai saya ingin menukar uang 1 miliar pun Bu Ira tidak mau membukanya dan tidak ingin menyerahkannya kepada saya. Begitu sangat berharga Bu Ira. Ya, Bapak Ibu, apa makna dari praktek ini? Bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya, bukan orang lain. Bu Ira buka, aku buka, ikuti. Tidak. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Kita sendiri. Jadi jawabannya adalah tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bisa jadi Bu Ira sudah punya uang 1 miliar. Bu Ira tidak butuh uang. Karena apa yang ada di dalam kepala tangan Bu Ira itu melebihi dari uang berapapun. Dan saya yakin Bu Ira tidak butuh uang saat ini. Ya, itu. Jadi setiap kita dan diri kita inilah yang memegang kontrol, ya, bukan orang lain. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata yang sama maknanya dengan murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dalam diri, yaitu intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin di sini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita bisa mengatur diri kita, menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kalau boleh tahu Bu Ira, apa yang ada di dalam kepala tangan Bu Ira sehingga Bu Ira tidak ingin membuka dan menyerahkannya kepada saya? Buah hati seorang anak. Seorang anak yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Apapun akan Bu Ira lakukan untuk menjaga sang buah hati, betul? Menurut saya, pasti seorang ibu di sini, ibu-ibu hebat, pasti memiliki
pemikiran yang sama, bahwa sang buah hati merupakan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Begitupun dengan Bapak Guru Hebat. Disiplin positif bertujuan untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti itu. Sini ada suatu kasus, suatu permasalahan, suatu cerita. Ada seorang guru bernama Guru Mus, bertahun-tahun merasa bahwa hukuman itu paling efektif dalam mendidik murid. Hal ini terbukti dari murid-murid Guru Mus yang dirasa dulu nakal berubah sikap menjadi murid yang patuh ketika Guru Mus di kelas. Namun suatu hari dia mendapatkan laporan jika murid-muridnya susah diatur guru lain. Guru Mus merasa murid-muridnya hanya patuh ketika ada beliau di kelas. Suatu ketika Guru Mus mendapatkan pelatihan guru. Dalam pelatihan itu, fasilitator menjelaskan perbedaan hukuman dan disiplin. Guru Mus berhenti menghukum, beliau cenderung membiarkan muridnya melakukan apa yang dia inginkan. Hasilnya kelas menjadi kacau, tak terkendalikan. Lalu Guru Mus menggunakan sogokan. Beliau berpikir, sogokan lebih baik daripada hukuman. Aku kan tidak menghukum murid, kata Guru Mus. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya kembali patuh dan kondisi kelas menjadi lebih tertata dari sebelumnya. Terdengar baik-baik saja ya. Sampai suatu ketika Guru Mus mengajak murid melakukan kegiatan pembelajaran. Ada seorang murid berkomentar, aku kalau melakukan kegiatan itu dapat apa, Pak? Sontak Guru Mus kaget. Ternyata muridku terlihat patuh selama ini karena ingin hadiah dariku. Guru Mus bingung bagaimana menumbuhkan disiplin pada murid, tetapi tidak menggunakan hukuman maupun sogokan. Jadi disiplin itu ada dua. Yang kita harapkan adalah disiplin dari motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kita lihat ada dua contoh di mana anak yang memiliki disiplin dengan motivasi ekstrinsik. Johnny datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi guru, belum lagi ditertawakan teman-temannya. Berarti motivasinya belum dari dalam, masih karena takut dihukum, takut dimarahi sama guru, takut ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, Johnny belajar karena ingin menjadi juara kelas sehingga mendapatkan hadiah dari guru. Ada hadiah, ada iming-iming ya, yang ingin Johnny dapatkan. Bagaimana dengan disiplin positif dengan motivasi intrinsik? Yaitu contohnya Johnny datang ke sekolah tepat waktu karena dengan datang tepat waktu Johnny mendapatkan manfaatnya, tenang dalam belajar, tidak tergesa-gesa. Hal ini bentuk penghargaan pada dirinya. Ada nilai kebajikan yang Johnny percayai di dalam dirinya, bahwa disiplin itu membuat diri saya menjadi lebih baik. Saya tidak mikir dapat apa, pokoknya saya kalau sampai di sekolah terlebih dahulu saya bisa tenang, saya bisa belajar, bisa melakukan kegiatan yang lain sebelum Bapak Ibu guru datang. Jadi bukan karena takut ditawarkan teman, takut karena saya piket saya harus datang pagi, tidak. Jadi meskipun dia tidak piket, dia akan datang pagi terus. Itu yang disiplin dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan materi budaya positif? Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang sama, yaitu ada 5. Sebentar lagi kita akan membahasnya.
bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana murid kita berperilaku, bagaimana diri kita berperilaku, itu memiliki kebutuhan dasar di dalamnya. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan ataukah dorongan dari dorongan yang lain? Itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survival, bertahan hidup. Survival artinya adalah mempertahankan hidup. Yang kedua, belonging, yaitu ingin diterima, ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, power, ingin berkuasa, memiliki kekuasaan, ingin memimpin. Yang keempat adalah fun, kesenangan, karena dia yang telah dibentuk. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang sudah itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, tentunya Bu Maya sebaiknya mencari tahu dulu alasan Rosid melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang hendak dipenuhi oleh Rosid. Kalau Rosid itu ingin bertahan hidup, pasti jawabannya Rosid lapar, Bu, dan orang tua Rosid tidak membawakan bekal. Jika Rosid itu ingin kasih sayang, pasti dia mencari perhatian temannya dengan cara meminta bekal mereka dengan paksa, ingin makan juga bersama temannya. Kemudian jika memang itu merupakan kebutuhan dari kesenangan, berarti Rosid memang biasa iseng dan dia senang kalau sudah melakukan itu pada temannya, melihat temannya ke satu dia senang. Kemudian apabila Rosid ingin berkuasa, memiliki kekuatan di sana, berarti dia akan merasa hebat jika temannya takut kepadanya. Hanya dia yang paling ditakuti di kelasnya. Berarti itu ada kebutuhan ingin memimpin. Oke, kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit, rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa ingin dicapai oleh anak ini? Belonging, kasih saya, ingin diperhati. Jadi dengerin ibu guru saja ceramah. Kira-kira kebutuhan apa? Freedom, kebebasan, ingin bervariasi, ingin yang beda, yang ingin terlihat hebat. Berarti ada kebutuhan ingin terlihat selalu paling bagus, ingin terlihat dia paling menonjol di kelasnya, seperti itu. Di sini ada hubungannya dengan segitiga restitusi di dalamnya. Nanti akan kita pelajari di materi terakhir, yaitu materi ke-7. Murid menentukan cara untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Motivasi dari dalam apa dari luar? Ekstrinsik. Karena masih ada rasa ketakutan pada kepala sekolah jika tidak mengikuti kegiatan workshop tersebut. Kita lihat di sebelahnya. Bu Rini semangat sekali berangkat mengikuti workshop di luar kecamatan yang sudah ditugaskan kepada beliau 2 minggu yang lalu. Hal ini dikarenakan beliau mendapatkan uang transport yang besar serta akan mendapatkan sertifikat yang bisa Bu Rini gunakan untuk kenaikan tingkat. Apakah masih dalam motivasi ekstrinsik di sini? Ya, iya, masih ada dorongan dari luar. Kita memiliki nilai-nilai yang kita yakini, kita memiliki keyakinan serta motivasi yang kuat di dalam diri kita, bukan karena bahwa itu patut kita hargai, patut kita laksanakan, seperti itu.
Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara tiga ini, manakah yang paling baik yang kita harapkan bisa dimiliki oleh kita sebagai pendidik nantinya dan juga siswa kita? Nomor berapa? Nomor 3. Iya. Karena di nomor 3 ini kita telah memiliki motivasi intrinsik yang kita percaya. Oke, kemudian ada suatu kasus lagi, cerita Ibu Anas, guru kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Kemana kok udah ada stiker lagi? Akhirnya sudah berebutan seperti sedia kala. Materi selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sesuatu yang kita berikan dalam bentuk ngecek meja, berarti bukan hukuman karena sesuai dengan kesalahan. Kalau hukuman tidak sesuai dengan kesalahan, dia disuruh berlari di lapangan selama berapa kali putaran, itu maksudnya hukuman. Jadi tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian untuk konsekuensi berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini sudah dari awal sudah diberitahu. Dengan apa yang mereka perbuat itu konsekuensi. Menurut saya, Bapak dan Ibu guru hebat di sini pasti telah melaksanakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena memang hukuman itu harus dihilangkan. Yang pertama, menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Konsekuensi. Kita lihat nanti. Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Terlambat suruh nyatat. Oh iya, Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti. Yang kedua, menyuruh murid berlari. Menyuruh murid berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Bapak? Hukuman. Oke. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Yang keempat, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita cek. Pertanyaannya pertama tadi itu termasuk hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang hukuman menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak itu fisik, sakit fisiknya, hatinya juga sakit karena kita memberikan hukuman fisik maupun psikis.
dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk konsekuensi, merasa tidak nyaman untuk anak-anak tetapi dalam jangka waktu yang sebentar saja, karena memang sesuai dengan kesalahan mereka. Untuk yang hukuman dalam waktu yang lama, bisa saja benci sama kita agak lama bencinya, karena kita memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi anak menghargai. Mengapa? Ada yang ingin menyampaikan alasannya mengapa? Akan menjadikan IPA menjadi sosok seperti apa? Minder, bagus. Murid akan menjadi minder, benci kepada gurunya, Benci kepada mata pelajarannya. benci pada mata pelajarannya juga. Kalau sudah benci pada gurunya, otomatis kebanyakan sudah benci pada mata pelajarannya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini, tadi sudah saya tanyakan, termasuk hukuman. Yang kelima adalah posisi kontrol, karena sesuai dengan topik kita sebelumnya, bagaimana siswa kita melakukan kesalahan, kita harus bertindak atau memposisikan diri kita sebagai apa. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa saja perbedaannya? Kita coba lihat pada video berikut ini. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Naren. Selamat pagi, Bu. Ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ya, ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi pertama. Jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Biarkan, kemudian memaklumi, akhirnya sang anak itu seperti apa namanya, kayak apa sama dia, kalau sama tidak menghargai, iya. Kemudian yang keempat sebagai pengawas, sebagai kontrol, pengawas. Kemudian yang kelima manajer. Itu untuk posisi yang kelima itulah yang diharapkan kita harus bertanya terlebih dahulu, kemudian memberikan masukan, kemudian berdiskusi apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh siswa kita untuk memperbaiki kesalahannya. Di sana ada kotak di nomor 3, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Kalau di pemantau tadi langsung konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi memang diperbolehkan daripada hukuman. Tapi yang paling intinya kemudian nantinya harapannya motivasi yang berkembang di dalam diri anak itu bukanlah motivasi ekstrinsik tetapi intrinsik. Di antara 5 posisi kontrol tadi, posisi kelima lah yang diharapkan dimiliki oleh para pendidik kita, karena nantinya bisa menjadikan diri siswa kita siswa yang memiliki karakter lebih kuat. Sekarang, bagaimana posisi Bapak Ibu guru yang ingin dicapai? Sebagai guru, saya akan memposisikan diri saya sebagai Manajer. Sebagai manajer. Apa rencana ke depan jika Bu Sinta memilih posisi sebagai manajer? Ketika siswa melakukan kesalahan, apa yang Bu Sinta lakukan? Bertanya dulu kepada siswa, tanya kenapa, terus bagaimana cara dia memperbaikinya. Bagus sekali. Jadi Bu Sinta akan melakukan wawancara, komunikasi 2 arah dengan siswanya. Akan menanyakan apa alasan siswa tersebut melakukan kesalahan, kemudian meminta siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Bu Sinta nantinya akan memberikan masukan. Ya, bagus. Apakah ada cara lain selain itu? Jadi dua-duanya saling berdiskusi. Hanya guru yang membuat, tetapi guru dan siswa sama-sama berkomunikasi. Ingin kelas seperti apa? Ingin kelas yang diimpikan seperti apa? Suasana kelas seperti apa? Penghuninya harus bagaimana? Disinilah guru bersama murid melakukan kolaborasi dan berdiskusi, sehingga nantinya murid diharapkan menyampaikan ide dan guru mengiyakan ataukah bisa dikesampingkan untuk nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh murid. Karena tidak mungkin semua nilai-nilai kebajikan yang ditulis oleh siswa kita jika berbeda kita tuangkan. Mungkin ada yang tidak begitu penting lah ya, tidak. Oh, ini bisa nanti bisa setelah semester 2 saja, semester 1 ini dulu ya. Yang begitu urgent dan penting bisa kita ambil untuk menjadi keyakinan kelas. Berjalan dengan hati-hati. Jadi kata tidak dan jangan itu sudah dihilangkan. Kalau dulu di tata tertib mungkin ada, tetapi untuk keyakinan kelas ini merupakan kata-kata yang positif karena menaruh buku kembali ke tempatnya. Ya boleh, ya disiplin. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri atau toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan maupun menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masalah di kesehatan. Berganti sebelum menjalankan aktivitas baru. Dan yang terakhir adalah ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang.
Di sini ada potret dokumentasi penyusunan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah saya sosialisasi dulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian siswa saya mendengarkan, dan setelah itu saya membagikan sticky note, kertas warna-warni kecil untuk ditulis oleh masing-masing siswa tentang nilai kebajikan apa yang ingin mereka sepakati di dalam kelas 6 ini. Kemudian secara bergantian menempelkan ide masing-masing ke sebuah kertas manila. Setelah itu, tahap yang ketiga adalah setelah keyakinan kelas jadi, saya meminta pengesahan kepada semua siswa untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah disusun. Jadi secara bergantian setiap siswa menandatangani, dan yang terakhir di sana sama sebenarnya menandatangani juga, hanya gambarnya saja yang agak besar, ya. Itu jadi ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menyusun keyakinan kelas. Terakhir, kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu siswa menjadi lebih aktif, lebih berpikir kritis, dan memiliki tujuan yang jelas, memiliki disiplin positif, dan tentunya memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya itu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang mereka percayai di dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini di dalam dirinya. Mengingat teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan kepada anak-anak, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Bu guru ingin tahu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal itu? Adakah cara lain agar kamu tidak melakukan itu? Seharusnya kamu seperti apa? Ya. Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti seorang guru akan bertanya, nilai-nilai apa yang kamu percayai? Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah kita bentuk sebelumnya? Apakah tapi untung kamu masih ya? Jadi kita lebih cenderung seperti tidak membuat mereka menjadi jadi itu. Kemudian yang kedua, kamu bukan melakukannya, tapi karena pasti ada alasan. Nah, jadi coba kasih tahu guru apa yang menjadi alasan kamu melakukan ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Jadi seperti agak kita ya menjadi seperti posisi yang seperti setara gitu ya. Kalau kita melihat posisi manajer ini tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita memposisikan diri kita sebagai orang itu, siswa kita, bahwa anak ini sepertinya kurang konsisten. Kita memberikan solusi seperti apa supaya anak ini lebih kuat, tidak melakukan ini lagi. Kemudian seperti apa nak gambaran kelas yang ideal. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya kalau kamu melakukan seperti ini lagi. Apakah bisa kamu mencapai atau menjadi orang yang kamu impikan? Nah, di sini ada video praktek segitiga restitusi yang saya lakukan karena ada tugas dari CGP juga, dari LMS untuk mempraktekkan dan mencari dua kasus yang berbeda untuk ditangani menggunakan praktek segitiga restitusi.
membangun motivasi diri saya untuk memiliki serta meyakini nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Guru yang mulai hari ini saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Setiap tanggapan dari saya tentang penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Buhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat untuk mengikuti diseminasi ini. Tadi merupakan suatu video cuplikan tugas saya ya untuk melakukan segitiga restitusi dari kesalahan murid saya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi itu, yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau kebajikan atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, apakah orang yang melakukan kesalahan itu bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah itu sebisa mungkin relevan atau sesuai dengan kesalahan atau masalah yang dilakukan oleh siswa kita. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, terakhir, perlu didedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha itu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan masukan kepada siswa kita untuk mencari solusi atas apa yang telah mereka lakukan. Sedangkan kita membimbing dan memberikan masukan apakah sesuai atau ada cara lain untuk melakukan penebus ya, untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka menjadi seseorang yang memiliki karakter yang lebih kuat. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru hebat? Tidak ada? Jika tidak ada, berarti kita merefleksikan. Saya ingin salah satu dari Bapak dan Ibu guru hebat di sini menjawab 3 pertanyaan sebagai refleksi. Sebagai nama saya Ibu Mega Anggur Dirgahayu. Baiklah, di sini saya akan merefleksi dari diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti diseminasi ini. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, pola pikir saya berubah dan saya mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana seharusnya saya menjadi seorang pendidik yang awalnya selalu menuntut siswa saya untuk melakukan apapun yang saya perintah, bukan malah menuntut minat bakat, kemampuan ataupun kompetensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dan tidak lagi menerapkan hukuman pada peserta didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Mega, Ibu guru hebat yang sudah mewakili kelas 1, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ladang pahala untuk kita dan menjadikan ilmu yang berkah untuk kita, dan tentunya harapannya kita menjadi pendidik yang mampu menuntut, bukan menuntut. Sebelum saya tutup acara, pada siang hari ini ada sebuah pantun, yaitu pergi ke pasar membeli ketupat, diantarkan oleh sang kekasih. Kepada Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak mudah-mudahan digerakkan untuk menjadi calon guru penggerak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sungguh sangat bermanfaat bagi kita, khususnya para pendidik. Di sini saya sangat tertarik dengan kata-kata pendidikan, bukan menuntut,
tapi menuntun. Karena mereka, yaitu peserta didik kita, tumbuh dan berkembang sebagai anggota masyarakat sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kita bukan menuntut tapi menuntun. Kita bukan sebagai Nah, jadi kita tidak boleh menuntut tapi kita menuntun. Acara ini sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan, dan sangatlah pasti acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan dengan harapan mudah-mudahan kita sebagai peserta didik bisa menerapkan kepada kita sebagai pendidik bisa menerapkan kepada para peserta didik kita. Baiklah, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah dengan harapan mudah-mudahan acara ini senantiasa memberi manfaat dan selamat buat Bu Mayang. Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan dan sukses dalam segala urusannya. Amin. Kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Bisa dipimpin oleh Bapak Bugah. Padanya kami haturkan. Terima kasih. Terima kasih, mari bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Juga yang lain menyusul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mihda syahadatul khair. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salam kamilah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubaddalu bil hawa'i wa tunalu bil wawa'i wa ushnal khawatim wa tasqal ghamam wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah acara kita. Mudah-mudahan Bu Mayang senantiasa diberi kelancaran dan sukses sampai akhir, sampai mencapai cita-citanya. Saya sebagai moderator dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya selaku kepala sekolah SD kelas 1 terhadap diseminasi budaya politik yang disampaikan oleh Ibu Mayang dalam penyampaiannya sangat menarik dan mudah dipahami oleh peserta atau guru-guru Laksamana 1. Selain itu, Ibu Mayang memberikan contoh nyata yang telah dilaksanakan di kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga memberikan dampak positif dan perubahan yang lebih baik bagi peserta didik, taman sekolah dan komunitas sekolah. Semoga Ibu Mayang senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dan kemudahan menyelesaikan tugas-tugas dari guru penggerak angkatan 7. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.